Apakah cara mati ditentukan dengan cara hidupnya? Kebayang, ketika dia sudah mati, dia dimakan anjing. Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis, jangan melakukan hal-hal negatif. Kita yakin Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia kepadanya. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja pasal 9, ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Yes, cuma 7 ayat, jadi tetap semangat membaca firman Tuhan. Apakah cara mati ditentukan dengan cara hidupnya? Banyak orang berpikir, kalau matinya mengenaskan, maka cara hidupnya penuh dengan dosa. Mungkin iya, ada iya-iyanya juga ya. Kalau kita perhatikan, ada juga orang-orang yang melakukan hal-hal yang konyol akhirnya mengakibatkan kematian dia. Misalnya, resiko sangat tinggi memanjat gedung-gedung pencakar langit dunia. Itu kan sangat tinggi sekali resikonya. Apalagi tanpa ada pengamanan. Maka ketika dia jatuh, ya orang akan mengatakan, ya, cara kamu konyol sekali begitu ya, sehingga kamu akhirnya meninggal dengan sia-sia. Kalau kita perhatikan teks kita, akhirnya Yehu sampai ke istana Isabel. Karena Yehu sudah mengalahkan banyak semua tentara-tentaranya Ahab dan akhirnya masuk ke dalam Isabel. Lalu yang terjadi dengan Isabel, dia panik, dia tahu bahwa inilah waktu kematiannya. Tetapi dia tetap akan berusaha mati-matian untuk hidup. Sehingga Yehu dengan satu suara saja, satu pertanyaan simpel saja, siapa yang di pihak aku, siapa? Tentunya para prajurit akan berpikir ulang, ini sudah jelas. Kalau musuh sampai ke istana, itu pasti dia menang. Masih untung, masih diselamatkan, artinya masih dikasih kesempatan, ayo berpihak kepada aku. Akhirnya para pegawai itu langsung menjatuhkan dia. Nah, kita lihat di sini bahwa nubuatan dari orang Tisbe, kalau Good Readers membaca lagi kemarin-kemarin, maka terbukti, tergenapi. Di ayat yang ke-36 dikatakan, di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Kebayang, ketika dia sudah mati, dia dimakan anjing. Dan ternyata nubuatan ini benar sekali. Sangat mengenaskan sekali kematian daripada Isabel. Kenapa? Karena memang cara hidupnya sungguh luar biasa jahatnya. Dia tidak hanya mempengaruhi Ahab, keluarganya, bahkan bangsa Israel semuanya akhirnya menyembah berhala. Sungguh luar biasa kejahatannya, sehingga cara kematiannya akan sangat mengenaskan, dimakan anjing. Sehingga mereka akhirnya tidak bisa menemukan ataupun mungkin bingung ya menguburkannya bagaimana. Akhirnya mayat Isabel itu terhampar di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, membusuk dan tidak dimakamkan. Padahal siapa yang tidak kenal dengan Isabel, seorang ratu yang sangat besar, seharusnya ketika dia mati diberikan penghormatan yang sangat luar biasa. Tetapi dia mati menjadi pupuk kandang. Kebayang saudara sekalian bahwa yes, penghakiman Tuhan itu pasti akan datang. Penghukuman itu pasti akan datang. Tinggal tunggu waktunya. Oleh karena itu, Good Readers bagi kita saat ini adalah bagaimana kita merenungkan dosa-dosa kita. Apakah kita masih asyik dengan dosa-dosa kita? Sehingga kita pikir Tuhan itu pasti tidak akan menghukum kita. Isabel sudah sekian tahun menikmati dosanya. Bahkan mungkin dia berpikir, aku tidak akan terkalahkan. Dan aku tidak akan mati. God is dead, mungkin dia pikir demikian. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Penghukuman Tuhan itu pasti akan datang. Dan terjadi dalam kehidupan Isabel. Demikian halnya dengan kita. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ayo kita di pihak Tuhan. Ayo kita keluar dari pihaknya iblis. Kita masuk ke pihaknya Tuhan. Untuk kembali memuliakan namanya. Oke Good Readers, mari kita renungkan pada hari ini firman Tuhan. Thanks untuk menonton video ini dan Tuhan memberkati kita semua.